Suatu barisan U1, U2, U3 disebut barisan aritmetika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Welcome to the Math Javanese channel yang akan menemanimu belajar matematika dan bahasa Jawa dari rumah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar matematika bersama, yuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pola barisan, di mana pola barisan yang akan kita pelajari berupa konfigurasi objek dan barisan bilangan. Nah, buat apa sih Bu kita belajar mengenai pola barisan gitu? Nah, ini sebagai pengantar ya, Ibu. Pengantar ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan yang ada dalam barisan, niscaya dengannya Allah akan meninggikannya satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Husaimah, Al-Hakim, dinilai sahih oleh Az-Zahabi dan Al-Albani. Dalam hadis ini, barisan yang dimaksud adalah ketika shaf sholat. Ya, ketika ada shaf yang renggang atau kurang lengkap, kita harus dianjurkan untuk menutupi kerenggangan, melengkapi shaf tersebut atau menyambungnya. Tetapi perlu diingat sebelum kita melengkapi barisan, kita harus mengetahui polanya. Ya, misal ada shaf laki-laki, maka harus disambung atau dilengkapi oleh makmum laki-laki gitu. Ketika ada shaf perempuan, maka harus disambung atau dilengkapi dengan makmum perempuan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita atau menjadi dasar kita dalam mempelajari pola bilangan ya. Nah, sangat penting sekali untuk mengetahui pola barisan sebelum kita menyambungnya, menutupi barisan, melengkapi barisan tersebut. Langsung saja yang pertama yaitu pola barisan konfigurasi objek. Kemarin teman-teman sudah menggambar konfigurasi objek berupa persegi pada cangkang Nautilus, di mana cangkang Nautilus atau cambert Nautilus ya, yang ternyata sisi persegi yang digambar itu membentuk sebuah barisan ya, membentuk sebuah barisan bilangan yang disebut dengan barisan Fibonacci ya. Mungkin ini bagi teman-teman itu abstrak ya, tapi sebenarnya ini nyata karena ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tenang saja, yang akan kita pelajari itu adalah sesuatu yang bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat. Tapi sebenarnya ini abstrak gitu ya, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti ini ya, konfigurasi objek yang akan kita pelajari. Tuh, misalkan seperti ini juga. Nah, langsung saja, yang pertama barisan bilangan dari barisan konfigurasi objek. Di sini ada sebuah konfigurasi objek, yaitu objek yang dimaksud adalah berupa lingkaran ya, di mana lingkaran ini disusun berdasarkan suatu pola. Di gambar pertama ada 2 lingkaran, di gambar kedua ada 4 lingkaran, di gambar ketiga ada 6 lingkaran, di gambar keempat ada 8 lingkaran. Jadi lingkaran-lingkaran ini dikonfigurasikan, disusun agar mengikuti sebuah pola. Biasanya kita disuruh untuk menentukan pola selanjutnya, yaitu berarti gambar kelima ada berapa lingkaran gitu kan. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui polanya gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini di gambar pertama ada 2 lingkaran, itu bisa kita peroleh dari
1 kali 2 gitu ya. Kemudian di gambar kedua ada 4 lingkaran, bisa kita peroleh dari 2 kali 2. Kemudian di gambar ketiga ada 6 lingkaran, itu bisa kita peroleh dari 3 kali 2. Kemudian di sini diperoleh dari 4 kali 2. Ternyata dari konfigurasi objek ini menghasilkan sebuah barisan bilangan yang disebut dengan barisan bilangan genap, yaitu dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan sebuah rumus, di mana UN sama dengan N kali 2 atau 2N. Ketika kita diminta untuk menentukan banyaknya lingkaran pada gambar kelima, kita tinggal memasukkan saja di sini. U5 sama dengan 5 kali 2, berarti ada 10 lingkaran. Lanjut, yang kedua ada konfigurasi objek masih berupa lingkaran ya, tetapi ini disusun berdasarkan pola tertentu. Pada gambar pertama ada 1 lingkaran. Pada gambar kedua ada 3 lingkaran, gambar ketiga ada 5 lingkaran, dan gambar keempat ada 7 lingkaran. Jika kita perhatikan, 1 ini dapat kita peroleh dari 1 kali 2 dikurangi 1. Di gambar kedua ada 3 lingkaran, itu dapat kita peroleh dari 2 kali 2 dikurangi 1. Di gambar ketiga ada 5 lingkaran, dapat kita peroleh dari 3 kali 2 dikurangi 1. Begitu juga dengan ini, berarti 4 dikali 2 dikurangi 1. Nah, barisan banyaknya lingkaran ini membentuk sebuah barisan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian dapat diambil sebuah rumus dengan UN. UN itu suku ya, suku ke N sama dengan N dikali 2 dikurangi 1, atau 2N dikurangi 1. Kemudian ada konfigurasi objek lagi. Di sini pada pola yang pertama itu ada 1 lingkaran. Kemudian di gambar yang kedua ada 4 lingkaran. Di gambar yang ketiga ada 9 lingkaran. Dan di gambar keempat ada 16 lingkaran. Dan kita harus memperhatikan polanya gitu ya. Kalau kita perhatikan ini seperti membentuk persegi ya. Persegi itu banyaknya lingkaran itu dapat kita cari dengan rumus luas persegi ya. Di sini kalau 1 kali 1, 4 kita peroleh dari 2 kali 2. Kemudian 9 dari 3 kali 3, 16 dari 4 kali 4. Nah, dari 1, 4, 9, dan 16 ini membentuk sebuah barisan bilangan persegi ya, yaitu 1, 4, 9, 16. Kemudian kita mendapatkan rumus suku ke N, yaitu N kali N sama dengan N kuadrat. Lanjut, yaitu sama seperti tadi ya, lingkaran di gambar pertama ada 2 lingkaran, kemudian di gambar kedua ada 6 lingkaran, gambar yang ketiga ada 12 lingkaran, kemudian di gambar keempat ada 20 lingkaran. Jika kita perhatikan, ini seperti persegi panjang ya, luas persegi panjang. 2 itu diperoleh dari 2 kali 1, 6 itu diperoleh dari 3 kali 2, 12 kita peroleh dari 4 kali 3, kemudian 20 diperoleh dari 5 kali 4. Nah, dari 2, 6, 12, dan 20 ini menghasilkan sebuah barisan bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12, dan 20. Kemudian kita mendapatkan rumus ya, ketika 1, 2 kali 1, gambar kedua 3 kali 2, gambar ketiga 4 kali 3, dengan rumus UN sama dengan N plus 1 kali N, atau ketika kita jabarkan menjadi N kuadrat ditambah N. Yang terakhir ada konfigurasi objek seperti ini ya. Di gambar pertama ada 1, di gambar kedua ada 3 lingkaran, kemudian di gambar ketiga ada 6 lingkaran,
Di gambar keempat ada 10 lingkaran. Dan ini disusun berdasarkan pola tertentu ya. Ketika kita perhatikan seperti pola luas segitiga ya. Satu ini kita dapat dari 2 kali 1 dibagi 2. 3 kita peroleh dari 3 kali 2 dibagi 2. 6 kita peroleh dari 4 kali 3 dibagi 2. Kemudian 10 kita peroleh dari 5 kali 2 dibagi 2. Nah, dari 1, 3, 6, dan 10 ini menghasilkan sebuah barisan bilangan segitiga, yaitu 1, 3, 6, dan 10. Nah, ini dapat diambil rumus ya. UN sama dengan N plus 1 kali N per 2, atau N kuadrat ditambah N per 2. Selanjutnya kita akan langsung latihan ya, dan menyelesaikan beberapa kasus yang terkait dengan pola barisan, baik itu konfigurasi objek maupun barisan bilangan. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Kalau kita perhatikan tadi, ini ada 0. Ya, yang di garis merah ya, ada 0, ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini merupakan pola barisan genap. Jadi, kita tentukan saja 100 itu genap atau ganjil. Insya Allah teman-teman sudah pada tahu ya bahwa 100 itu genap, maka 100 itu berada pada pita warna merah. Kemudian di sini ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, tadi merupakan pola bilangan ganjil. Nah, di sini 1001 itu termasuk ganjil, jadi bilangan 1001 itu berada pada pita berwarna putih. Itu kita pastikan bilangan 100 tentu berwarna pita merah ya, karena termasuk bilangan genap. Bilangan 1001 tentu berwarna putih karena termasuk bilangan ganjil. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini strip dengan 3 warna, merah, putih, biru, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, pertanyaannya adalah, seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Intinya, di sini ada 0 itu berada di pita bagian warna merah. Ada 1 warna putih, 2 warna biru, 3 warna merah, 4 warna putih, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah bilangan 2345. Nah, kira-kira ini berada di pita bagian warna apa? Jika kita perhatikan, pita yang berwarna merah, ketika kita bagi dengan 3, maka hasilnya 0 atau habis gitu ya. Sedangkan bilangan yang ada di pita berwarna putih, ketika kita bagi dengan 3 itu sisa 1. Dan yang berwarna biru ketika kita bagi dengan 3 bersisa 2. Nah, 2345 kita bagi 3 dulu, dia sisa berapa? Ternyata setelah dibagi 3, dia bersisa 2. Jadi, bilangan 2345 itu berada pada bagian pita berwarna biru. Lanjut soal nomor 3. Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin berwarna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin berwarna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggambarnya sampai menemukan ubin warna biru sebanyak 10.000. Tapi cara ini sangat tidak efektif ya. Kita untuk lebih efektifnya kita harus mengetahui pola.
pola yang ada pada kolam tersebut ya. Jika kita perhatikan pada kolam pertama itu ubin berwarna biru itu mengikuti pola bilangan persegi ya. Jadi 1 kali 1, terus ini 2 kali 2, ini 3 kali 3. Kemudian sedangkan kali 3. Kemudian ubin berwarna putih ini merupakan keliling ya, keliling dari misalnya di sini 1, berarti di sini ada 4 kali 1, kemudian ditambah untuk melengkapi ditambah 4 ubin di pojokan ya, di pojokan. Kemudian di sini juga ketika ubin berwarna birunya 2, maka di sini ada 4 kali 2, kemudian diberi 4 ubin ya di pojokan. Kemudian di sini juga ketika ubin berwarna birunya itu ada 3, maka ubin putihnya ini 4 kali 3 terus ditambah 4 ubin ya berwarna putih di pojokan. Ketika kita tuliskan seperti ini ya, ubin yang berwarna biru 1 kali 1 kuadrat, yang berwarna putih 4 kali 1 ditambah 4. Kemudian ini juga ya yang berwarna biru 2 kuadrat, kemudian 4 kali 2 ditambah 4. Kolam yang ketiga, ubin berwarna birunya 3 kuadrat, ubin berwarna putihnya 4 kali 3 ditambah 4. Tuh. Nah, kita dapat menentukan polanya. Setelah mengetahui polanya, kita dapat menentukan rumusnya, yaitu ini ya. Untuk mencari pola ke N, maka kita menggunakan rumus banyaknya ubin berwarna biru N kuadrat, ubin berwarna putih 4 kali N ditambah 4. Nah, pola ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi, yaitu berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin. Nah, ini gimana caranya? Tadi kan berarti N kuadrat sama dengan 10.000 ya. Nah, di sini N kuadrat sama dengan 10.000. Berarti N-nya berapa? Berapa kali berapa hasilnya 10.000? Iya, benar sekali ya, diperoleh N itu 100, karena 100 kuadrat itu sama dengan 10.000. Nah, setelah kita mendapatkan N sama dengan 100, kita dapat menentukan banyaknya ubin warna putih dengan mensubstitusikan nilai N 100. Jadi, 4 kali 100 ditambah 4 sama dengan 404. Jadi, banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 adalah 404 ubin. Lanjut ke pola barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Jika U1, U2, U3 sampai UN adalah suatu barisan bilangan, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN dinamakan dengan deret. Nah, perhatikan ya, jangan sampai tertukar bahwa ketika dipisahkan dengan koma itu merupakan barisan. Ketika dipisahkan dengan tanda plus ya atau tambah, ini dinamakan dengan deret. Kita lanjut latihan soalnya. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 23, 47. Nah, ketika kita perhatikan bahwa suku pertama 5, kemudian suku kedua 11. 11 ini dapat kita peroleh dari 2 kali suku pertama, 2 kali 5 ditambah 1 ya. Benar nggak? Ya kan? 2 kali 5 ditambah 1 hasilnya 11. Kemudian 23 ini kita dapat peroleh dari 2 kali 11 ditambah 1 ya. Jadi 2 kali 11 tambah 1.
Kemudian 47 ini kita dapat peroleh dari 2 kali 23 tambah 1. Hasilnya 47. Nah, dengan pola seperti ini kita dapat menentukan bilangan selanjutnya ya, yaitu suku ke-5 dan ke-6. Nah, di sini suku ke-5 berarti 2 kali 47 tambah 1, hasilnya 95. Kemudian suku ke-6, 2 kali 95 tambah 1, hasilnya 191. Kemudian, Bu, saya menemukan cara lain gitu. Boleh nggak? Boleh ya. Dalam menentukan bilangan selanjutnya itu boleh lebih dari satu cara. Nah, ini Ibu sajikan cara yang kedua. Jadi suku pertama masih 5, kemudian 11. Kemudian 11 ini kita dapat peroleh dari 5 ditambah 6. Kemudian 23 kita peroleh dari 11 ditambah 12. Kemudian 47 ini dapat diperoleh dari 23 tambah 24. Nah, mengikuti pola ini kita dapat menentukan suku ke-5, yaitu 47 tambah 48, hasilnya 95. Kemudian suku ke-6, 95 tambah 96, hasilnya 191. Nah, menggunakan cara yang berbeda tapi hasilnya sama, itu diperbolehkan ya. Intinya hasilnya tetap sama. Tuh. Kemudian satu soal lagi. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, bagaimana ini cara penyelesaiannya? Kita bisa itu coba-coba gitu ya, kita nulis ya dari awal. Bilangan genap yang pertama berarti berapa? 2 gitu ya. 2 tambah 4 tambah 6 kayak gitu terus dan seterusnya. Tapi cara itu tidak efektif ya. Kita perlu mengetahui polanya sampai menemukan jumlahnya itu ada jumlah 3 bilangan genap berurutan itu adalah 60. Nah, di sini kita untuk mencari tahu polanya kita butuh tabel ya. Ini ketika pola pertama itu berarti kan jumlah 3 bilangan genap paling kecil. Nah, bilangan genap yang paling kecil berapa? 2 ya. Setelah 2 ada 4, kemudian ada 6. Nah, jumlah dari ketiganya ini adalah 12. Kemudian pola yang kedua, tadi yang paling kecil diawali dengan 2, kemudian diawali dengan 4. Setelah 4 ada 6, setelah 6 ada 8. Jumlahnya 18. Nah, begitu juga dalam pola yang ketiga jumlahnya 24. Jika kita perhatikan dari 12, 18 sampai 24 itu selisihnya ada 6 ya. Selisihnya 6 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya, sehingga kita dapat melanjutkan dari 12, 18 kita tambah 6, 6 gitu ya, 24, 30, 36, 42, 48, 54 sampai ketemu 60. Nah, 60 ini suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ketika pola pertama itu, maka bilangan pertama adalah 2. Ketika pola kedua, bilangan pertamanya 4. Ketika pola ketiga, bilangan pertamanya 6. Berarti ketika pola ke-9, bilangan pertamanya berapa? 18. Jadi 18 tambah 20 tambah 22 hasilnya 60. Itu ya. Jadi bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Nah, ya. Untuk rumus suku KN barisan bilangan kita skip dulu ya. Selanjutnya yaitu barisan dan deret aritmetika. Suatu barisan U1, U2, U3 disebut barisan aritmetika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Jadi biasanya selisih itu disimbolkan dengan B atau beda gitu ya, dengan rumus
UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya. Kemudian, jika U1, U2, U3 adalah barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U3 adalah deret aritmetika. Dan untuk menentukan jumlah suku ke N, itu menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Di sini, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika 1, 4, 7, 10. Untuk dapat menentukan suku ke-10, maka kita harus mengetahui dulu bedanya berapa, polanya seperti apa. Di sini kita tuliskan dulu dari 1 ke 4. Ya, itu bedanya ada kira-kira berapa? 3 gitu ya. Terus dari 4 ke 7 beda 3 juga. Dari 7 ke 10 beda 3. Ternyata barisan ini mempunyai suku pertama 1 dan bedanya 3. Nah, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tuh. Terus kita masukkan ya ke dalam rumus. Tadi A-nya 1, B-nya 3. Nah, yang ditanyakan adalah U20, maka E-nya kita ganti 20. Ini 20 dikurangi 1 hasilnya 19, 19 kali 3 hasilnya 57, 57 tambah 1 hasilnya 58. Jadi suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 58. Kemudian tentukan jumlah 12 suku pertama dari deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah bla 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 gitu ya. Penyelesaiannya gimana? Nah, kita harus menentukan dulu bedanya berapa. Kalau kita perhatikan dari 3 ke 5 itu punya beda 2 ya. Dari 5 ke 7 punya beda 2, dari 7 ke 9 punya beda 2 juga. Nah, jadi deret ini mempunyai suku pertama 3 dan bedanya 2. Maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Nah, kita masukkan tadi A-nya kita ganti 2, kemudian B-nya kita ganti 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-12, maka N-nya kita ganti 12 ya. Ini kita ganti ke 12. Nah, di sini 12 dibagi 2, 6. 2 kali 3, 6. 12 dikurangi 1, 11 ya. Jadi 6 dikali 6 ditambah 11 kali 2. 11 kali 2 hasilnya 22. 6 ditambah 22 hasilnya 28. 6 kali 28 hasilnya 158. Tuh, jadi jumlah 12 suku pertama dari deret tersebut adalah 168. Yang terakhir yaitu barisan dan deret geometri. Suatu barisan U1, U2, U3 disebut barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan adalah tetap. Perbandingan di sini biasa disebut dengan R ya, yaitu dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. A itu adalah suku pertama, R adalah rasio atau perbandingannya. Jika U1, U2, U3 adalah barisan geometri, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 disebut deret geometri. Nah, di sini perbandingan itu kita bedakan menjadi perbandingan yang lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1 ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan suku ke-12 dari barisan geometri 2, 4, 8, dan 16. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus mengetahui rasionya dulu. Di sini jika kita perhatikan dari 2 ke 4 itu adalah dikali 2. Dari 2 ke 8 juga dikali 2.
Dari 8 ke 16 juga dikali 2. Sehingga diperoleh suku pertamanya 2, rasionya 2. Nah, untuk menentukan suku ke-12 kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi A-nya 2, R-nya 2, N-nya 12 ya. Ini 2 kali 2 pangkat 12 dikurangi 1. 2 kali 2 pangkat 11 diperoleh 2 kali 2048. Hasil akhirnya 4096. Jadi suku ke-12 dari barisan tersebut adalah 4096. Ya, soal terakhir. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 dan seterusnya. Bagaimana caranya? Seperti biasa kita tentukan dulu rasionya ya. Nah, jika kita perhatikan dari 1 ke 3 itu, maka dikali 3. Dari 3 ke 9 dikali 3, dari 9 ke 27 juga dikali 3. Diperoleh suku pertamanya 1, rasionya 3. Nah, untuk menentukan jumlah 5 suku pertama, karena rasionya itu lebih dari 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Kemudian kita masukkan, tadi A-nya 1, R-nya 3, N-nya 5. Ya, dikurangi seperti ini. 3 pangkat 5, 243. 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Kemudian ini 243 dikurangi 1, 242 dibagi 2, hasilnya 121 ya. Jadi jumlah 5 suku pertama dari daerah tersebut adalah 121. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan dicatat dulu, kemudian ditanyakan ketika pertemuan di grup WhatsApp. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.